Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Siapa di antara bapak ibu yang sanggup menjaga anaknya 24 jam? Angkat tangan. Saya tak sanggup saya menjaga anak saya 24 jam. Pergi dia sekolah, na'udzubillah, cabut dia sama kawannya, pergi dia ke mall, jalan dia ke sana, jalan dia kemari, handphonenya dikuncinya kamar. Mana tahu kita. Yang sanggup menjaga anak kita 24 jam tinggal satu, namanya pondok pesantren. Anak saya, keponakan saya, tidak ada tawar-menawar, harga mati. Anak wajib masuk pesantren. Kau anakku, kau keponakanku, kalau mau ku akui anak, mau ku akui keponakan, masuk pesantren. Kalau kau tak masuk ke pesantren, ku pecat kau jadi anak, ku pecat kau jadi keponakan. Ih, garang kali ustadz ini, galak kali ustadz ini, keras kali ustadz ini. Lebih baik menangis sekarang daripada menangis 20 tahun lagi karena anak pecandu narkoba. Tolonglah Pak Ustaz, anakku sakau, mabuk ganja, mabuk saking inginnya mabuk, mau beli sabu-sabu tak ada, mau beli ganja tak ada duit, dicampurnya kopi pakai spiritus, diminum, rencana mabuk, mati. Nimdate mata ya bawati, mampus. Duit banyak, dibelikan anak motor, sayang anak belikan motor. Wah, maghrib imam sedang sholat di masjid, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa kata ibu-ibu di belakang? Mampus namanya. Diaminkan dia mah. Amin. Oke. Kok langsung mati tak apa-apa, setengah mati. Berkunang-kunang di ruang ICU 3 bulan, menghabiskan duit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, punya anak perempuan lebih khawatir, susah hati. Takut dia dibawa pacarnya, disuntikkan pula obat penenang dari bawah, dikasih pil tidur. Menjaga satu anak gadis dengan menjaga kerbau sekandang lebih mudah lagi menjaga kerbau sekandang. Betul, Bu? Betul semua kata orang. Maka tidak ada jalan lain. Saya senang sekali bisa sampai ke pesantren Ar-Raudhah ini. Biasanya pesantren itu pakai pagar. Pesantren Ar-Raudhah tak perlu dipagar. Mau lari kemana anak-anak ini? Mau lari ke sawah kalian? Insya Allah selamat anak bapak ibu semua di sini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi nanti di akhir zaman fitnahnya luar biasa. Dan kita sekarang sudah sampai di akhir zaman. Zaman emak saya, waktu menjaga saya, membesarkan saya, bebannya tidak sesulit kita sekarang menjaga anak-anak kita. Betul Pak? Betul Bu? Zaman saya dulu belum ada internet, belum ada TV dengan segala macam. Zaman saya kecil TV cuma satu, TVRI. Masih bekaki lagi TV waktu itu, belum kena amputasi. Sekarang udah ditempel di dinding semua, tipis gara-gara diet. Dulu TV-nya besar, acaranya satu. Sekarang TV-nya kecil, acara dulu dari pagi sampai sore itulah ditonton. Kemana? Tak bisa berpindah ke lain channel. Sekarang tak ada lagi orang nonton TV, asik mengalih-alih aja. Pilih alih, pindah tuh tidur.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fitnah akhir zaman yang luar biasa ini, satu-satunya yang bisa menyelamatkan adalah pendidikan pesantren. Di Maroko tak ada pesantren, tapi di Indonesia kenapa kita masih bertahan? Karena ada pondok pesantren yang luar biasa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan hutang. Maka tinggalkanlah amal-amal yang baik. Maka saya yakin dan percaya anak-anak kita ini nanti menjadi orang-orang besar nih, yang pakai baju-baju pramuka, yang ganteng-ganteng pakai peci. Masya Allah, ini nampaknya calon-calon menteri nih. Mereka inilah masa depan, Pak. Mereka inilah yang akan jadi pemimpin 20-30 tahun akan datang. Kalau Bapak Ibu ini semua akan mati nih, betul? Yang hidup itu cuma kami aja. Mereka inilah nanti yang akan mengundang Ustaz Abdul Somad di Beringin tahun 2053. Mereka pulang kampung setelah jadi gubernur Sumatera Utara, setelah jadi menteri di Jakarta. Ingat dia, dulu waktu kecil aku dibawa hujan-hujan yang ceramah waktu itu Ustaz Somad. Maka sekarang aku ingin mengenang memori masa kecilku dulu. Maka diambilnya baju pramukanya dulu, dipakainya, udah tak muat lagi. Dia buat juga acara tablik akbar di depan pesantren Ar-Raudhah. Diteleponnya ke Pekanbaru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Mesti hidup Ustaz? Masih lah. Bisa Ustaz tablik akbar ke kampung kami? Di mana? Di Beringin. Beringin yang berantu itu? Bukan Pak Ustaz, ini nama kampung. Tak ada hantunya lagi Pak Ustaz. Udah tahfiz Quran. Ar-Raudhah, tempat Ustaz Abdul Hadi. Oh iya, ingat. I'm coming. Hari ini kita sedang mencetak sejarah untuk anak-anak kita. Itu anak-anak yang ibu bawa, hujan-hujan berpayung, hujan-hujan dikasih plastik, sampai megap anak itu. Rupanya mukanya pun ditutup juga bu plastik. Semua kita ini punya masa lalu. Saya tahun 1992 dibawa emak angkat saya dari Sungai Sekambing. Waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin. Anak kecil, kelas 2 SMP. Kelas berapa nak? Kelas 6. Besar sedikit dari kalian lah. 2 tahun lagi, kelas 2 SMP. Begitulah dulu saya dibawa ke rumah Ustadz Fadlan Zainuddin. Sekarang, tua pula saya dari Ustadz Fadlan lagi. Akhirnya kita akan berjumpa. Tapi Alhamdulillah, pertemuannya tetap di tempat yang baik. 30 tahun yang lalu saya belajar ke rumah beliau. Hari ini kami berjumpa di majelis yang baik. Jadi 30 tahun akan datang, 2053, saya akan satu majelis dengan anak-anak kita ini. Anak-anak yang pakai baju pramuka, lambangnya kelapa. Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak jengkol? Kenapa baju pramuka itu lambangnya kelapa? Kenapa tak toge? Kenapa mesti kelapa? Karena kelapa lah yang bisa tumbuh dimanapun dicampakkan. Betul? Ambil ibu kelapa besok, pejamkan mata, campakkan aja kemana. Insya Allah tumbuh dia. Begitu juga dengan anak-anak ini. Dimanapun dicampakkan tumbuh dia. Dan kelapa, kalau dia sudah tumbuh, tidak ada yang terbuang. Akarnya, batangnya, daunnya, sampai pada pucuknya dipakai untuk selama janur kuning belum berdiri, masih milik bersama. Dibuat untuk ketupat, dibuat untuk hari raya, dibuat untuk acara pesta. Lidinya untuk sapu lidi kalau banyak, kalau sebatang mencongkel tai gigi. Buahnya luar biasa, buah kelapa. Kenapa? Buahnya di atas, bisa pula ada air di dalamnya. Kapan malaikat menyuntikkan air ke dalam? Minumlah air kelapa muda untuk menghilangkan racun-racun dalam tubuh. Dan kelapa kalau sudah jatuh dari atas, jatuhnya itu penuh dengan perjuangan. Kelapa dari atas jatuh ke bawah, jatuhnya menyakitkan. Gedebuk. Mana ada jatuhnya lembut? Gedebuk. Kelapa bencong itu. Kelapa jatuh dari atas,
Setelah jatuh dari atas, sabutnya dikoyak-koyak. Kelapa itu tidak mulus, tidak mudah perjalanannya. Sabutnya dikoyak, dicabik-cabik. Setelah dicabik-cabik, dibelah batok kelapa. Membelah batok kelapa dengan belakang parang. Lepak, baru belah. Setelah dibelah, dikukur tanpa ada merasakan perasaan. Mana ada orang mengukur kelapa pakai perasaan? Apalagi tukang kukur itu sambil ngobrol pula. Ya betul kata kau, udah habis, sudah tempurungnya tinggal di pantainya juga. Jatuhnya menyakitkan, sabutnya dikoyak-koyak, disobek-sobek, batok kelapa dipukul. Setelah itu dikukur, setelah dikukur diramas, diperas, akhirnya keluarlah santan, lalu dimasak pakai gulai. Tahu salah kita cerita meniti Erlion. Dinikmati orang santan, yummy. Itu setelah perjuangan yang luar biasa. Orang taunya siapa itu Ustadz Abdul Hadi. Ustadz Abdul Hadi, penghafal Quran, pimpinan Pondok Pesantren Ar-Raudah. Siapa itu Ustadz Fadlan? Ustadz Fadlan Zainuddin adalah juara internasional, imam besar, pimpinan Pondok Pesantren. Tapi orang tidak pernah tahu perjuangannya. Itulah maka simbolnya pohon kelapa. Ingat baik-baik, itu nanti akan masuk dalam UAS, ujian akhir semester. Jadi hidup ini penuh dengan perjuangan. Tadi saya mulai jam 10 kurang 15, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Walaupun saya tak menengok jam, saya tahu saya sudah berdiri 1 jam saya berdiri. Kalau saya tambah sejam lagi masih tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Masih khutbah Jumat lagi nanti. Habis itu tausiah nanti asar. Habis itu tausiah lagi malam. Nanti hari Sabtu 3 lagi, pagi siang malam. Hari Ahad 3 juga lagi, pagi siang malam. Hari Senin 3 juga lagi, pagi siang malam. Macam makan obat. Hari Senin nanti terakhir Tanjung Tiram. Habis Tanjung Tiram Kisaran. Habis Kisaran baru jalan darat pulang ke Pekanbaru. Kapanlah Ustadz istirahat? Istirahat nanti di surga bersama kamu, Besti. Di akhir majelis ini, majelis orang beriman, majelis orang baik-baik semua. RX King ini ada yang membeli, cuman dia malu takut riak. Nanti selesai acara baru dia datang ke Ustadz Abdul Hadi insyaallah. Ala hazihin niyah, mudah-mudahan niat baik. Berdirilah pondok pesantren beserta Masjid Ar-Raudah insyaallah. Keluar para penghafal Quran dari pesantren ini yang sanad penghafal Quran. Siapapun anak yang hafal Quran di pesantren Ar-Raudah, sanadnya bersambung ke Ustadz Abdul Hadi, dari Ustadz Abdul Hadi bersambung kepada Syekh Azra'i Abdul Raud, dari Syekh Azra'i bersambung kepada Syekh Hijazi, sampai kepada Imam Hafiz, kepada Imam Hafs an Asim, sampai kepada sahabat, sampai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau penghafal Quran bersanad. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah.